Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Zaidan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data dan juga penarikan kesimpulan dalam penelitian tindakan kelas. Jadi untuk pokok bahasan kali ini itu kurang lebih ada 4 poin. Yang pertama itu mengenai definisi ataupun pengertian dari analisis data dan juga penarikan kesimpulan itu seperti apa. Kemudian yang kedua juga ada mengenai jenis data apa saja yang bisa kita analisis. Kemudian yang ketiga itu mengenai teknik dari analisis data yang kita gunakan itu apa saja, dan yang terakhir itu bagaimana caranya untuk kita menarik kesimpulan dari suatu data seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi yang pertama atau pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi dari analisis data dan juga penarikan kesimpulan ataupun kesimpulan itu sendiri itu seperti apa. Nah, jadi PPT ini analisis data itu merupakan suatu kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi yang baru yang dapat digunakan dalam membuat suatu kesimpulan. Jadi memang tujuan dari analisis data ini tersendiri itu membuat suatu data itu bisa lebih mudah dipahami, baik itu dengan bisa dengan penyajiannya yang lebih mudah atau dalam bentuk grafik dan lain sebagainya. Dan juga nanti pada akhirnya dari data-data ini pun nanti juga akan kita tarik suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu apa sih? Nah, seperti itu. Jadi kesimpulan itu merupakan intisari dari hasil eksperimen dan pernyataan mengenai hubungan hasil eksperimen dengan hipotesis, termasuk juga alasan yang menyebabkan hasil eksperimen berbeda dengan hipotesis. Seperti itu. Jadi kesimpulan ini merupakan akhir ataupun ringkasan akhir mengenai suatu hipotesis ataupun suatu data ini tuh menghasilkan apa, ataupun biasanya dikatakan juga sebagai generalisasi dalam suatu data seperti itu. Jadi nantinya dari kita menganalisis suatu data, akhirnya nanti kita dapat menarik suatu kesimpulan seperti itu. Kemudian secara garis besar mengenai jenis data apa saja yang bisa kita analisis, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada data kualitatif, di mana data kualitatif ini merupakan suatu catatan lapangan yang bisa berbentuk rekaman, kata-kata, ataupun juga kalimat ataupun paragraf, banyak bentuknya, yang diperoleh dari wawancara ataupun menggunakan pernyataan terbuka, bisa juga melalui observasi suatu partisipan, bisa juga ataupun juga pemaknaan peneliti terhadap dokumen ataupun peninggalan ataupun sesuatu yang diteliti itu sendiri. Jadi kualitatif ini di sini bisa dikatakan sebagai dia itu bukan berupa angka, berbeda dengan halnya dengan jenis data yang selanjutnya, yaitu data kuantitatif yang merupakan data yang bermuatan angka. Jadi data kuantitatif ini diperoleh dari jumlah suatu penggabungan yang selalu menggunakan bilangan cacah ataupun yang menggunakan angka. Contohnya itu dalam data kuantitatif seperti sensus dan lain sebagainya. Banyaklah kita menemui bukti-bukti ataupun jenis-jenis dari data kuantitatif itu sendiri. Jadi secara garis besar mengenai analisis data ini dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik yang kita gunakan dalam menganalisis suatu data. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwasanya jenis data itu ada dua yang bisa kita analisis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Maka juga dalam tekniknya ini pun berbeda dalam tiap datanya itu. Tipe data kualitatif punya tekniknya tersendiri, dan juga tipe data kuantitatif punya tekniknya tersendiri ataupun langkahnya tersendiri, jadi tidak bisa kita samakan. Nah, untuk yang analisis data kualitatif ini itu saya mengambil pendapat dari Mas N. Huberman. Jadi bahwasannya aktivitas analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya itu jenuh. Nah, ukuran dari jenuh ini apa sih? Kejenuhan data itu ditandai dengan
tidak diperolehnya lagi data ataupun informasi baru. Jadi sampai benar-benar ini tuh data yang sudah udah paling akhir lah, data paling akhir. Jadi tidak ada setelahnya data lagi ataupun informasi yang baru. Nah, secara garis besar langkah-langkah yang kita lakukan dalam menganalisis data kualitatif ini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu reduksi data. Nah, di sini jadi reduksi data itu merupakan suatu proses pemilihan ataupun juga pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, kemudian juga transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Jadi reduksi data ini kita mengumpulkan data yang ada di lapangan, kemudian nanti kita ringkas, kita tulis, kita kode, kemudian kita analisis temanya apa, kemudian juga kita membuat gugus dari data ini itu apa, data yang kita analisis itu apa. Nah, selanjutnya itu ada mengenai penyajian data. Jadi penyajian data di sini itu merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi itu disusun sehingga memperoleh kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jadi ini langkah kedua setelah kita reduksi data ataupun mengumpulkan data. Jadi nanti ini bentuk dari penyajian datanya dari kualitatif ini itu banyak, bisa berupa teks naratif, kemudian bisa juga berbentuk catatan lapangan, ataupun bisa juga berbentuk matriks, grafik, dan lain sebagainya. Banyak bentuk dari penyajian data di analisis data kualitatif. Nah, bentuk-bentuk ini itu nantinya menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang memang padu dalam artian ini mudah dipahami dan mudah ditangkap oleh yang melihat data tersebut, sehingga nantinya untuk memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah nanti itu kesimpulannya sudah tepat ataupun malah memang analisis ini perlu dilakukan kembali. Nah, seperti itu. Jadi penyajian data di sini nantinya menentukan apakah data ini memang sudah tidak perlu analisis ulang ataupun memang diperlukan analisis ulang itu, seperti itu. Selanjutnya terakhir itu ada upaya dari penarikan kesimpulan. Jadi penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif itu dilakukan secara terus-menerus oleh seorang peneliti di lapangan. Jadi bermula dari pengumpulan data, kemudian nanti peneliti ini mulai mencari arti benda-benda, dalam artian maksudnya seperti apa. Jadi diolah lagi datanya, kemudian melihat teori-teori yang terkait, kemudian melihat penjelasan ataupun konfigurasi yang mungkin bisa terjadi dalam data tersebut, dan juga termasuk dalamnya itu merupakan sebab akibat dalam suatu data kualitatif itu. Nantinya kesimpulan-kesimpulan ini juga dilakukan dengan longgar dan tetap terbuka dan juga skeptis. Dalam artian kita juga tetap kritis, harus tetap dikaji ulang dalam penarikan kesimpulan di analisis data kualitatif. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita beranjak kepada analisis data yang selanjutnya, yaitu analisis data kuantitatif. Jadi biasanya itu dalam analisis data kuantitatif itu menggunakan statistik. Dia menggunakan statistik, beda dengan kualitatif yang dimana dia lebih ke arah narasi ataupun banyaklah bentuknya, bisa narasi, grafik dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk kuantitatif ini secara garis besar biasanya seorang peneliti itu menyajikan datanya atau menyajikan analisis datanya itu melalui suatu statistik. Dari statistik ini itu dibagi dua, ada statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Nah, yang pertama yaitu statistik deskriptif adalah statistik yang bisa digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah didapat tanpa adanya kesimpulan yang berlaku umum ataupun generalisasi. Jadi memang untuk statistik deskriptif ini hanya
menyampaikan saja datanya itu seperti apa. Jika mendapatkan A ya A, datanya mendapatkan 1 ya 1 dan sebagainya, tanpa ada konklusi yang jelas. Jadi memang di sana hanya menampilkan data, tidak ada konklusi dari peneliti tersebut. Nah, misalnya itu banyak penyajiannya ini bisa berbentuk tabel ataupun juga distribusi frekuensi, itu juga bisa. Yang biasanya kita juga lihat dalam sensus penduduk, itulah paling gampang. Ataupun juga data dalam, contohnya data nilai siswa ataupun bakat siswa, seperti itu. Jadi sana hanya ini saja, hanya data saja tanpa ada konklusi dari si peneliti itu. Selanjutnya kita akan membahas jenis analisis yang selanjutnya, yaitu statistik inferensial. Jadi kalau misalnya di deskriptif itu hanya memaparkan data saja tanpa ada konklusi yang jelas ataupun konklusi dari si peneliti, maka kalau statistik inferensial ini sudah ada upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Nah, biasanya analisis ini itu mengambil sampel tertentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak. Kemudian nantinya hasil analisis ini yang biasanya digunakan itu merupakan sebuah sampel, itu digeneralisasikan terhadap suatu populasi. Nah, makanya itu kenapa kok statistik inferensial ini juga disebut juga istilah dengan analisis induktif. Seperti itulah. Untuk jenis dari statistik inferensial ini terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama yaitu analisis korelasional. Nah, analisis korelasional ini merupakan analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan ataupun pengaruh antara 2 variabel ataupun lebih. Dalam analisis korelasional ini, variabel ini dibagi dalam dua bagian. Yang pertama yaitu variabel bebas ataupun independen variabel, yaitu variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Dan yang kedua, variabel terikat, yaitu variabel yang keberadaannya itu dipengaruhi oleh variabel lain. Banyaklah teknik analisis statistik yang dapat digunakan dalam jenis analisis ini, bisa dengan parametrik ataupun non parametrik. Nah, nanti penggunaan masing-masing teknik analisis tersebut juga tergantung pada jenis skala datanya, tergantung ya. Kemudian jenis analisis yang kedua yaitu analisis komparasi. Jadi ini merupakan teknik analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok ataupun lebih. Nah, teknik analisis ini juga digunakan cukup banyak peneliti yang menggunakan ini, ataupun juga sering di dalam penelitian tindakan administrasi itu menggunakan analisis komparasi ini. Jadi teknik analisis ini bergantung pada jenis skala data dan banyak sedikitnya kelompok. Jadi nantinya dua buah kelompok ini dikomparkan atau dibandingkan, itulah nanti hasilnya menjadi suatu analisis. Dan nantinya juga bisa ditarik ada upaya untuk penarikan kesimpulan dari suatu data itu, kembali dengan prinsip dari statistik inferensial. Nah, yang terakhir ini kita akan membahas mengenai penarikan kesimpulan itu sendiri. Jadi dalam penarikan kesimpulan ini jadi dilakukan oleh seorang peneliti itu secara terus-menerus dalam yang ketika berada di lapangan. Maksudnya seperti apa? Jadi nantinya itu dalam penarikan kesimpulan ini tetap harus ditinjau ulang, kita harus tetap dipikir ulang nantinya, karena yang menjadi catatan di sini apakah nanti data ini valid ataupun tidak. Jadi peneliti perlu adanya peninjauan ulang berdasarkan dengan catatan-catatan yang ada di lapangan, seperti itu. Nah, di sini sudah dicantumkan bahwasannya untuk proses dari verifikasi dari data itu, agar nantinya data ini bisa dikatakan sebagai data yang valid ataupun data yang reliable, itu ada empat langkah. Yang pertama itu memikir ulang selama penulisan. Jadi selama penulisan data itu si peneliti memikir ulang apakah data ini memang valid atau tidak.
dan diingat-ingat mengenai data yang sudah dia ambil pada saat penelitian di lapangan. Nah, kemudian yang kedua itu tinjauan ulang berdasarkan dengan catatan yang ada di lapangan. Jadi jadi kita comparekan dengan catatan yang di lapangan, apakah memang sudah benar ataupun tidak, ataukah memang ada yang salah dan perlu adanya penulisan kembali ataupun perbaikan. Nah, selanjutnya yaitu tinjauan kembali dengan tukar pendapat dengan orang lain. Di sini jadi sifatnya lebih ke arah diskusi dengan orang lain, kita berdialektika dengan orang lain, apakah memang nantinya data ini valid ataupun tidak. Dan yang terakhir itu upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Jadinya nanti ini data-data ini disalin, kemudian ditaruh dengan data-data yang lain, jadinya nantinya bisa dikaji-kaji secara luas. Nah, kesimpulan ini nantinya berdasarkan dengan fakta ataupun hubungan yang logis juga. Jadi pada umumnya kesimpulan ini biasanya itu terdiri atas kesimpulan utama dan juga kesimpulan tambahan. Ini biasanya kalau kesimpulan utama ini yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian nantinya kesimpulan utama harus berkaitan dengan pokok permasalahan dan juga dilengkapi oleh bukti-bukti. Beda dengan kesimpulan tambahan, di sini penulis tidak mengaitkan pada kesimpulan utama, tetapi tetap menunjukkan fakta-fakta yang mendasari. Seperti itu. Jadi berbeda dengan ibaratnya seperti penyokong dari kesimpulan utama itu, ya kesimpulan tambahan itu sendiri. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya sebagai pemateri dalam pembahasan mengenai analisis data dan penarikan kesimpulan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.